Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Dina Agustina yang akan bertugas sebagai moderator. Baik, pada diskusi kali ini kita akan membahas pelaporan segmen evaluasi pusat, investasi, dan transfer phishing. Adapun rekan-rekan saya ada saudara Siti Hervina dan saudara Suciati. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke pembahasan materi. Bagian A yaitu pelaporan segmen. Terkait dengan laporan keuangan segmen, perusahaan biasanya menjalankan bisnisnya dari berbagai macam produk atau jasa yang dapat beroperasi di berbagai wilayah geografis dengan mencari keuntungan, peluang pertumbuhan bisnis, prospek kerja, promosi pemasaran, dan melaksanakan manajemen risiko. Mengenai informasi tentang jenis-jenis produk atau jasa perusahaan dan operasinya di wilayah geografis yang berbeda ini dapat disebut sebagai informasi segmen. Informasi segmen ini dibutuhkan untuk menilai risiko dan imbalan dari suatu perusahaan yang memiliki perusahaan multinasional. Namun, bisa saja informasi ini tidak mungkin diperoleh dari data agregat. Sehingga, hasil informasi segmen merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan suatu bisnis. Pertama, ada pengertian laporan keuangan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Laporan keuangan segmen ini bertujuan menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan segmen itu dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, adanya laporan keuangan segmen ini sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, yaitu definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan. Pertama itu adalah segmen perusahaan, yaitu merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan cabang, suatu divisi, suatu departemen, dalam beberapa hal sebuah joint venture atau anak perusahaan lain bukan hasil dari investasi. Beberapa segmen aktiva, kinerja, dan aktivitas segmen dapat diketahui secara jelas untuk memisahkan secara fisik dan operasional. Secara umum, aktiva, kinerja, dan aktivitas yang biasanya terdapat dalam entitas yang sama. Selanjutnya ada segmen geografis yang merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Dan yang terakhir ada segmen industri yang merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Menurut pembagian industri atau sekelompok produk atau jasa yang sejenis, yang berbeda, dan terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan industri, dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi industri pertambangan, industri transportasi, industri perhotelan dan pariwisata, kemudian ada industri jasa profesional, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara Suciati. Baik, selanjutnya di sini ada dasar pelaporan keuangan segmen. Yang pertama, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga laba operasi atau rugi operasional 10% ke atas disajikan secara terpisah. Yang ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh ke jumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Untuk selanjutnya, bagian 4, aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. Aktiva segmen merupakan semua aktiva berwujud dan tak berwujud.
yang dapat diidentifikasi pada suatu segmen tertentu. Bagian aktiva yang biasanya dialokasikan secara layak digunakan dan dimanfaatkan oleh dua atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi. Kewajiban segmen biasanya tidak dapat dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau hanya bisa dianggap meningkatkan hasil pembelanjaan dan bukan berdasarkan suatu hasil operasi. Selanjutnya bagian 5, informasi laporan keuangan segmen yang disajikan. Penjelasan dari kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan indikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Dengan adanya pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain atau hasil segmen itu sendiri dan aktiva segmen yang digunakan bisa dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai persentase dari total jumlah yang harus dikonsolidasikan segmen perusahaan. Dengan adanya hubungan antara jumlah dari segmen-segmen individual dan informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan menyajikan dan memberikan laporan rekonsiliasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Adapun pengertian dari pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Hasil transaksi pendapatan baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa saja dikatakan dalam perusahaan yang sama. Kemudian untuk pengertian dari beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Berikutnya ada penyajian dalam pelaporan keuangan segmen. Yang pertama, untuk menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri perusahaan, harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Yang kedua, untuk segmen industri dan geografis perusahaan harus melaporkan informasi keuangan ini, yaitu bagian pendapatan operasi dan penjualan harus bisa dipisahkan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar kegiatan perusahaan dan pendapatan dari segmen lain, hasil segmen, aktiva segmen yang digunakan. Dapat dinyatakan dalam total jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah yang dikonsolidasikan dan dasar penetapan harga antar segmen. Yang ketiga ada menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual. Perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangannya. Kemudian B ada evaluasi pusat investasi. Adapun pengertian dari akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Adapun jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban diantaranya pertama pusat biaya, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya saja. Yang kedua, pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan saja. Yang ketiga ada pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Dan yang keempat, pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Baik, kita bahas yang pertama tentang pusat biaya atau cost center. Atau juga bisa dikatakan sebagai pusat beban. Adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan beban. Pusat beban ini tidak memiliki tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan, contohnya adalah departemen permintaan. Pusat beban dapat juga berupa segmen yang lebih kecil dari departemen ataupun lebih besar dari departemen tersebut. Seperti pertama itu ada pusat beban standar atau bisa dikatakan pusat beban teknik, yaitu pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan output-nya dapat ditentukan secara jelas. Contohnya adalah departemen produksi. Kemudian yang kedua adalah anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang disusun dengan mendasarkan pada berbagai tingkat produksi dan volume penjualan yang mungkin atau disesuaikan dengan tingkat produksi yang terjadi sesungguhnya. Jadi anggaran fleksibel ini mendasarkan pada hubungan biaya volume laba. Sebelum anggaran fleksibel disusun ini, manajer itu harus mengetahui bagaimana jumlah biaya berubah-ubah dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga ada pengukuran efisiensi.
Ekonomika atau ilmu ekonomi mendefinisikan efisiensi sebagai perbandingan antara input dan output. Sedangkan akuntansi manajemen mendefinisikannya sebagai secara operasional sebagai selisih antara biaya yang sesungguhnya yang telah terjadi dengan biaya standar pada kapasitas sesungguhnya. Biaya standar itu adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk atau melakukan satu kegiatan. Efisiensi ini selalu diukur dengan menggunakan anggaran fleksibel. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya yaitu ada pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan yang disebut discretionary expense center adalah pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Sebagai contoh adalah unit organisasi pemadam kebakaran. Oleh karena sifatnya yang tidak dapat ditentukan hubungan teknisnya secara langsung dengan outputnya, beban kebijakan tidak dapat ditentukan jumlah optimumnya, maka anggaran beban kebijakan ditetapkan dalam tahun anggaran tertentu dengan jumlah tetap menurut kebijakan manajemen. Beban kebijakan seperti beban penelitian tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan dalam jangka pendek. Begitu telah ditetapkan anggaran beban kebijakan menjadi batas maksimum jumlah rupiah sumber daya yang boleh dikeluarkan atau digunakan oleh manajer pengguna anggaran. Selanjutnya adalah anggaran statis adalah anggaran beban yang ditetapkan berdasarkan pada jumlah kegiatan atau dalam kurung kapasitas tertentu. Sebenarnya, sukar mengevaluasi kinerja pusat beban kebijakan secara tepat, namun evaluasi haruslah tetap dilakukan. Evaluasi moneter didasarkan atas perbandingan beban yang dianggarkan dengan beban yang sesungguhnya terjadi selama periode anggaran tertentu. Hasil dari perbandingan ini adalah identifikasi adanya selisih lebih over budget atau selisih kurang under budget. Selisih lebih tidak menunjukkan ketidakefisienan dan selisih kurang bukanlah ukuran keefisienan. Selanjutnya ada pusat pendapatan revenue center. Pusat pendapatan revenue center adalah pusat penanggung-jawaban yang di kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan, baik dari penjualan barang, dagangan, maupun dari jasa. Pusat pendapatan juga dibebani tanggung jawab atas beban terkendali, yakni beban yang berada di bawah wewenangnya. Jika pendapatan dan beban dievaluasi secara terpisah, maka pusat penanggung-jawaban mempunyai tanggung jawab ganda, dual responsibility, yaitu sebagai pusat beban di samping sebagai pusat pendapatan. Jika beban terkendali, pertanggungjawaban dikurangkan dari pendapatan tersebut diperlakukan untuk memperoleh sebagai angka laba. Namun pusat laba seperti itu adalah pusat laba semu, sebab sebetulnya pusat tersebut tidak memiliki akses ke keputusan. Selanjutnya juga ada pusat laba profit center. Terdapat dua jenis pengukuran kinerja dalam pusat laba, yaitu pengukuran kinerja manajemen yang mengukur kinerja manajemen. Ukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian aktivitas harian dan sebagai alat untuk memotivasi manajer, dan adanya pengukuran kinerja ekonomi yang mengukur keberhasilan pusat laba sebagai kesatuan ekonomi. Jadi kedua pengukuran itu sebenarnya mengukur dua hal yang berbeda dan oleh karena itu mempunyai makna yang berbeda pula. Pusat laba atau profit center bertanggung jawab atas laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Hansen dan Mowen menyatakan bahwa pusat laba profit center merupakan divisi suatu perusahaan yang dievaluasi berdasarkan laba usaha atau laba divisi sebuah perusahaan yang ditugasi untuk mencari laba adalah pusat laba. Begitu pula Strategic Business Unit (SBU) atau anak perusahaan adalah pusat laba jika dibebani tugas mencari laba. Akuntansi pertanggungjawaban mengacu pada segmen perusahaan sebagai pusat laba, misalnya lini produk, wilayah pemasaran, atau toko pada perusahaan pengecer. Bagian C, transfer pricing. Harga transfer atau yang disebut transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan, baik internal maupun eksternal.
Harga transfer biasanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi. Dalam perusahaan terdapat divisi yang menjual produk, barang, atau jasa disebut sebagai penjualan dan divisi yang membeli produk, barang, atau jasa disebut pembeli. Sehingga ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu yang pertama ada keputusan dalam pemilihan sumber, searching decision, menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli dari luar atau eksternal perusahaan, atau sebaliknya menetapkan pembelian dari dalam perusahaan atau internal. Selanjutnya ada yang kedua, keputusan penetapan atau penentuan harga transfer. Jika dibeli dalam perusahaan, pada harga transfer berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli, sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga, dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. Yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, biaya masuk dan biaya pengiriman. Yang terakhir, memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada metode penentuan harga transfer. Yang pertama, metode market price atau harga pasar. Yang kedua, metode harga pokok. Yang ketiga, metode negosiasi. Yang keempat, metode koordinasi atau yang disebut arbitrase dan penyelesaian konflik. Selanjutnya ada rangkuman materi. Pelaporan segmen diperlukan agar setiap perusahaan dapat mengetahui semua kinerja masing-masing segmen, sehingga dapat diketahui mana yang profit center dan cost center. Dengan adanya pelaporan segmen diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan setiap manajer yang memerlukannya. Baik, untuk semuanya mungkin hanya itu diskusi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.